Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianita Purnamasari dengan NIM 1714101007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Data Mining dalam Memprediksi Kasus Positif COVID-19 di Kota Palembang menggunakan metode Kines Snackboard yang dibantu oleh dosen pembimbing saya yaitu Yesi Noparia Kunang, STMKOM. Latar belakang pengambilan judul tersebut yaitu Kota Palembang merupakan ibu kota Sumatera Selatan dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Dampak dari virus tersebut sangat banyak. Contohnya saja yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Melihat hal tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah dalam mencegah agar situasi tidak makin memburuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksikan kasus positif COVID-19 di Kota Palembang dengan menggunakan metode KNN dan Tools Rapid Manner. Batasan masalah yang pertama yaitu penelitian dilakukan menggunakan data kasus COVID-19 di Kota Palembang yang diambil dari website resmi Dinas Kesehatan Kota Palembang. Yang kedua yaitu output dari hasil penelitian atau eksperimen merupakan hasil prediksi kasus positif COVID-19 di Kota Palembang. Metode penelitian yang pertama yaitu metode KNN. Kedua, metode analisis data yang digunakan adalah Knowledge Discovery in Database atau KDD. Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu tahapan data selection. Tahapan data selection ini yaitu menganalisa atribut sebagai dasar proses dilakukannya seleksi, adapun atribut yang digunakan adalah tanggal dan kasus konfirmasi baru. Yang kedua yaitu pre-processing dan cleaning. Pada tahapan ini dilakukan pengelompokan data berdasarkan tanggal dan bulan agar mempermudah dalam perhitungan prediksi. Bahwa ini merupakan contoh data hasil dari pre-processing. Tahapan ketiga yaitu transformation. Pada tahapan ini, data disusun dengan berderet berdasarkan urutan kemudian diolah dengan menggunakan metode sliding windows pada rapid manner agar sesuai dengan kebutuhan bahan penelitian. Data yang dihasilkan dalam sliding windows berjumlah 135 data. Ini merupakan contoh dari data hasil transformation. Data tadi dibagi menjadi dua, yaitu data training, yaitu berupa 80% data training dan juga 20% data testing. Selanjutnya yaitu langkah perhitungan Kines Snackboard. Yang pertama yaitu menentukan nilai K, maka di sini K diambil yaitu ada 5. Selanjutnya langkah menghitung jarak terdekat dari seluruh data training pada tahap transformation dengan menggunakan rumus perhitungan Euclidean distance. Selanjutnya mengurutkan data hasil perhitungan berdasarkan jarak yang paling dekat sampai dengan jarak yang paling jauh. Untuk hasil yang telah diurutkan berdasarkan jarak terdekat dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya yaitu menentukan kelompok laba mayoritas dari K tetangga terdekat. Pada penelitian ini nilai K sama dengan 5, maka diambil 5 jarak paling kecil. 5 jarak terkecil yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah. Dengan menggunakan kategori Kines Snackboard yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan jumlah kasus pada hari berikutnya yaitu 67 kasus. Tahapan kelima yaitu implementasi rapid manner. Ini merupakan susunan operator algoritma KNN. Di sini ada operator read Excel 2, KNN, dan juga apply model. Hasil dari prediksi pada tools rapid manner yaitu berupa tabel seperti ini. Maka hasil ini juga dapat divisualisasikan. Ini merupakan hasil visualisasi dari prediksi yang tadi. Di sini dapat kita lihat pada tanggal 8 Agustus yang dimana
target yang diprediksikan meningkat malah menurun. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, contohnya saja faktor pemerintahan, di mana pemerintahan memiliki peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengurangi angka dari kasus COVID-19 tersebut. Penelitian ini juga menghasilkan RMSE sebesar 209,362. Kesimpulan dari tulisan yang telah penulis buat pada bab-bab sebelumnya yaitu: pertama, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN dapat digunakan dalam melakukan prediksi terhadap kasus positif COVID-19 di Kota Palembang. Yang kedua, yaitu hasil prediksi juga ditampilkan dalam bentuk visualisasi berupa grafik plot yang telah didapat dengan menggunakan rapid manner untuk mempermudah dalam menampilkan hasil prediksi. Yang ketiga, yaitu hasil dari evaluasi perhitungan algoritma KNN dengan K sama dengan 5 menghasilkan RMSE sebesar 209,362. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.